Di tengah kemegahan dan intrik Kekaisaran Ottoman yang mulai memudar, lahirlah seorang putri pada 26 Januari 1914 di Istana Çırağan, Istanbul. Namanya adalah Duruşehvar Sultan. Duruşehvar adalah putri dari Sultan Abdülmecid II, Khalifah terakhir Ottoman. Ayahnya Abdülmecid II tidak hanya seorang pemimpin spiritual bagi umat Islam, tetapi juga seorang seniman berbakat, penyair, dan seorang yang sangat peduli pada pendidikan. Ibunya, Mehdi Kadın, adalah seorang wanita bangsawan yang lembut, mendampingi Abdülmecid di tengah situasi politik yang penuh gejolak. Duruşehvar lahir di masa ketika Kekaisaran Ottoman sudah berada di ujung tanduk. Perang Dunia I telah menghancurkan struktur politik dan ekonomi Kekaisaran, sementara nasionalisme Turki semakin kuat di bawah Mustafa Kemal Atatürk. Kekuasaan kesultanan semakin tergerus setelah kekalahan Ottoman dalam perang. Pada tahun 1922, gelar sultan dihapuskan, dan ayahnya, Abdülmecid II, hanya bertahan sebagai khalifah tanpa kekuasaan politik. Namun, bahkan gelar khalifah itu akhirnya dihapus pada tahun 1924, memaksa keluarga kerajaan Ottoman meninggalkan tanah air mereka. Ketika Duruşehvar baru berusia 10 tahun, keluarganya diasingkan dari Istanbul. Mereka harus meninggalkan kemewahan istana dan menjalani hidup sebagai pengungsi politik di Eropa. Awalnya, mereka menetap di Prancis, sebuah negeri yang sangat berbeda dari rumah mereka, yang dahulu penuh tradisi dan kemuliaan Islam. Ayahnya, Abdülmecid, membawa serta Duruşehvar dan keluarganya ke Nice, sebuah kota kecil di selatan Prancis, yang menjadi tempat perlindungan bagi mereka. Di Eropa, Duruşehvar tumbuh menjadi gadis muda yang cerdas, anggun, dan penuh rasa ingin tahu. Meskipun diasingkan, keluarganya tetap menjaga pendidikan dan nilai-nilai budaya Ottoman. Ayahnya mengajarkan sastra dan seni, sementara ibunya memastikan bahwa putrinya tetap memahami adat dan tradisi Turki. Namun kehidupan pengasingan tidaklah mudah. Mantan khalifah, yang dulu dihormati sebagai pemimpin dunia Islam, kini hanya menjadi seorang pria biasa yang mencoba bertahan hidup di negara asing. Abdülmecid II menghidupi keluarganya dengan menjual lukisan dan karya seni, sebuah ironi besar bagi seorang yang dulu menguasai salah satu kekaisaran terbesar di dunia. Duruşehvar adalah saksi hidup dari pergeseran dunia. Dia tumbuh besar di antara dua dunia, tradisi timur yang kaya, dan modernitas barat yang progresif. Dalam pengasingan, dia belajar bahasa Prancis, sejarah, dan seni, serta berinteraksi dengan banyak tokoh penting dari kalangan aristokrat Eropa. Meski begitu, jiwa Duruşehvar tetap melekat pada sejarah keluarganya. Dia sering mendengar cerita tentang kejayaan Kekaisaran Ottoman dari ayahnya, sebuah kekuatan besar yang pernah menguasai 3 benua selama berabad-abad. Kenangan akan kemegahan masa lalu ini menjadi api yang menyala dalam dirinya, membentuk kepribadiannya yang kuat dan berkelas. Sebelum lanjut nonton videonya, silahkan terlebih dahulu menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Ketika anak-anak seusianya menjalani masa muda mereka dengan beban yang jauh lebih ringan, Duruşehvar menghadapi kenyataan berat sebagai bagian dari keluarga yang pernah berkuasa tetapi kini jatuh. Namun dia tidak pernah mengeluh. Justru, pengalaman ini membentuknya menjadi seseorang yang tangguh, berpendidikan, dan memahami dunia secara mendalam. Di usia remaja, dia mulai menarik perhatian banyak orang karena kecantikan dan kecerdasannya. Duruşehvar dikenal memiliki karakter yang tegas namun lembut, serta anggun namun penuh percaya diri. Dia adalah perpaduan sempurna dari timur dan barat, seorang putri Ottoman dengan pikiran modern Eropa. Namun dunia masih memiliki rencana besar untuknya. Kehidupan pengasingannya tidak berakhir di Eropa. Takdir Duruşehvar akan membawanya ke India, ke dalam salah satu pernikahan paling penting antara dua dinasti besar, Ottoman dan Mughal. Ketika Duruşehvar tumbuh dewasa di pengasingan, kecantikannya yang memukau dan kecerdasannya yang luar biasa menarik perhatian banyak bangsawan dan tokoh terkemuka di Eropa maupun Timur. Meski kehidupannya jauh dari kemewahan istana Ottoman, nama besar keluarganya tetap menggema di kalangan aristokrasi dunia. Pada tahun 1931, ketika Duruşehvar berusia 17 tahun, datanglah sebuah proposal yang akan mengubah hidupnya selamanya. Tawaran pernikahan dari keluarga Nizam Hyderabad, salah satu kerajaan terkaya di India. Hyderabad yang terletak di bagian selatan India adalah salah satu kerajaan paling berpengaruh di anak benua India selama masa kolonial Inggris.
Dipimpin oleh Mir Osman Ali Khan, nizam terakhir dari Hyderabad. Kerajaan ini terkenal karena kekayaannya yang luar biasa. Nizam Osman Ali Khan disebut sebagai salah satu orang terkaya di dunia pada masanya, dengan kekayaan yang mencakup berlian-berlian terbesar dan tambang emas yang melimpah. Osman Ali Khan memiliki seorang putra mahkota bernama Azam Jah. Dia mencari pasangan untuk putranya yang tidak hanya cantik, tetapi juga cerdas dan berwibawa. Pilihan jatuh kepada Durushefar, sang putri Ottoman. Pernikahan ini bukan hanya penyatuan dua hati, tetapi juga aliansi simbolis antara dua dinasti besar dunia Islam, Ottoman dan Mughal. Pernikahan Durushefar dengan Azam Jah adalah sebuah peristiwa besar yang penuh dengan simbolisme dan harapan. Bagi keluarga Ottoman, pernikahan ini adalah cara untuk menjaga warisan mereka tetap hidup meskipun mereka telah kehilangan kekuasaan politik. Bagi Nizam Hyderabad, ini adalah kesempatan untuk memperkuat status kerajaan mereka dengan menjalin hubungan dengan keluarga kekhalifahan terakhir dunia Islam. Namun pernikahan ini bukan tanpa tantangan. Durushefar dan keluarganya, yang hidup dalam pengasingan dengan keuangan terbatas, harus mengandalkan kemurahan hati Nizam untuk mengatur pernikahan tersebut. Selain itu, jarak geografis dan perbedaan budaya antara Eropa dan India menjadi tantangan tersendiri. Pada akhirnya, pernikahan itu dilangsungkan pada tahun 1931 di Nice, Prancis, tempat keluarga Durushefar tinggal. Acara tersebut dihadiri oleh berbagai tokoh aristokrat dari Eropa dan Timur, menjadikannya pernikahan lintas budaya yang penuh kemegahan. Setelah pernikahan, Durushefar meninggalkan Eropa dan pindah ke Hyderabad bersama suaminya, Azam Jah. Perpindahan ini membawa perubahan besar dalam hidupnya. Dari gaya hidup modern Eropa, dia harus menyesuaikan diri dengan kehidupan istana yang kaya dengan tradisi Mughal dan adat India. Di Hyderabad, Durushefar segera dikenal karena keanggunannya yang menonjol dan perannya yang aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Dia sering menghadiri acara-acara resmi dan menjadi figur penting dalam kehidupan istana. Sebagai seorang wanita berpendidikan tinggi, Durushefar membawa pengaruh baru di Hyderabad. Dia mendorong modernisasi dalam pendidikan dan kesejahteraan sosial, terutama bagi kaum perempuan. Salah satu kontribusi terbesar Durushefar adalah dalam bidang pendidikan. Dia mendirikan sekolah-sekolah khusus untuk perempuan, memberikan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dia juga terlibat dalam program-program kesehatan, membantu meningkatkan akses terhadap perawatan medis di Hyderabad. Namun meski kehidupannya terlihat penuh kemewahan, Durushefar tidak lepas dari tantangan. Hubungan dengan suaminya Azam Jah seringkali dilaporkan penuh ketegangan. Meski mereka adalah pasangan yang dihormati secara sosial, hubungan pribadi mereka dikabarkan tidak harmonis. Meski begitu, Durushefar tetap menjalankan perannya dengan martabat tinggi, menjaga reputasi keluarga dan bekerja untuk masyarakat. Durushefar membawa sentuhan Ottoman ke istana Mughal di Hyderabad. Gaya busananya, cara berbicaranya, bahkan pandangannya tentang seni dan budaya mencerminkan perpaduan timur dan barat. Dia sering menyelenggarakan acara-acara seni yang mempromosikan musik, klasik Turki dan seni Eropa. Namun dia juga menghadapi dilema identitas. Sebagai putri Ottoman yang hidup di India, dia sering merasa terjebak di antara dua dunia yang sangat berbeda. Meski begitu, dia mampu menavigasi kedua dunia ini dengan keanggunan yang luar biasa, menjadi simbol kekuatan dan kecerdasan perempuan di dunia yang terus berubah. Setelah menetap di Hyderabad, Princess Durushefar tidak hanya menjadi seorang istri bangsawan, tetapi juga tokoh yang memainkan peran penting dalam pembangunan sosial dan budaya. Meskipun kehidupannya penuh dengan kemewahan di istana, perjalanan hidupnya tetap penuh tantangan, terutama dalam menjaga identitas dan pengaruhnya di tengah dunia yang berubah dengan cepat. Sebagai putri Ottoman yang membawa warisan kekhalifahan, Durushefar menjadi sosok yang dihormati tidak hanya di Hyderabad, tetapi juga di komunitas Muslim India secara umum. Meskipun tidak memiliki kekuasaan politik formal, dia dianggap sebagai simbol keanggunan, kebijaksanaan, dan tanggung jawab sosial. Durushefar Sultan meninggal pada 7 Februari 2006 di London dalam usia 92 tahun. Kematian putri Ottoman yang terakhir ini menandai berakhirnya babak penting dalam sejarah Kekaisaran Ottoman dan dunia Islam. Dia dimakamkan di London, jauh dari Istanbul tempat dia dilahirkan, dan jauh dari Hyderabad yang pernah menjadi rumah keduanya.
warisan Durushefar tetap hidup hingga hari ini. Sekolah-sekolah yang dia dirikan, rumah sakit yang dia dukung, dan perannya dalam mempromosikan pendidikan dan kesehatan menjadi bukti nyata dari dedikasinya. Dia adalah sosok yang tidak membiarkan nasib menentukan hidupnya. Meskipun jatuh dari statusnya sebagai putri Ottoman, dia menemukan cara untuk tetap memberikan dampak positif pada masyarakat di sekitarnya. Durushefar adalah simbol dari ketahanan, kecerdasan, dan dedikasi, seorang wanita yang hidup di antara dua dunia dan berhasil memadukan keduanya dengan anggun. Kisahnya mengingatkan kita bahwa meskipun sejarah seringkali ditulis oleh mereka yang berkuasa, ada tokoh-tokoh seperti Durushefar yang meninggalkan jejak melalui tindakan nyata, bukan gelar semata.